Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meskipun dengan merangkak." Dari satu hadis tersebut saja dapat kita simpulkan bahwa nilai dari salat subuh tidaklah main-main. Bahkan orang yang sulit melaksanakannya dianggap sebagai orang munafik. Kemunduran umat Islam hari ini juga tidak lepas dari semakin jauhnya umat Islam dari agama Islam. Meremehkan sesuatu yang sebenarnya adalah kepentingan sendiri, termasuk sholat subuh. Seorang penguasa Yahudi berkata, "Kami baru takut kepada umat Islam jika mereka telah melaksanakan sholat subuh seperti melaksanakan sholat Jumat." Umat lain bahkan tahu betapa besar pengaruh iman seorang Muslim terhadap kejayaan Islam. Lalu, apakah kita sebagai umat Muslim justru mengabaikannya? Bukankah telah tercermin dalam berbagai kisah sejarah Islam? Saat sebuah era Islam, kekhalifahan Islam, bahkan kerajaan-kerajaan Islam berada pada puncak kejayaan adalah saat-saat ketika para pemimpin beserta masyarakatnya begitu memuliakan, menghargai, dan menaati perintah Allah. Lalu apa yang terjadi saat seluruh kejayaan yang dibangun atas dasar syariat Islam itu runtuh? Bukankah saat-saat itu terjadi ketika para pemimpin serta masyarakatnya semakin jauh dari Islam dan mulai terlena pada dunia? Yang menarik, ternyata sholat subuh juga dapat dikatakan sebagai peralihan masa jahiliyah menuju masa tauhid. Mari kita lihat lagi sejarah kaum jahiliyah seperti kaum Ad, Samud, dan berbagai kaum lain yang mendurhakai Allah. Mereka dihancurkan dengan didatangkan malapetaka di waktu subuh. Mari kita bersama-sama kembali menegakkan perintah Allah, dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana seperti sholat subuh. Selain sebagai sholat wajib yang apabila ditinggalkan berdosa, sholat subuh juga ternyata memiliki nilai yang sangat luar biasa. Semoga setelah mengetahuinya akan membuat kita lebih termotivasi untuk mendirikan sholat subuh. Mendapat pahala sholat satu malam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah atau dengan sholat Isya, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam satu malam penuh." Sumber cahaya di hari kiamat. Pada hari kiamat kelak manusia akan dibangkitkan dalam keadaan gelap gulita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan." Hal ini dapat disimpulkan bahwa keadaan gelap saat itu akan benar-benar sangat gelap. Hingga untuk dapat berjalan, kita tentu membutuhkan cahaya. Pada awalnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya hanya kepada semua orang Islam. Namun, tentu saja semua orang Islam tidak tetap Islam. Sebagian dari mereka menjadi munafik. Apa yang dikatakan lisannya tidak sesuai dengan isi hatinya. Kemudian saat mendekati jembatan Shirathul Mustaqim, Allah hanya akan memberikan cahaya kepada orang-orang mukmin yang jujur, sehingga ketakutan dan kebingungan menyelimuti orang-orang munafik. Lalu dari manakah orang-orang mukmin mendapatkan cahaya untuk membantu mereka melewati Sirat? Cahaya itu berasal dari amal perbuatan mereka ketika di dunia. Di antara amal-amal itu adalah sholat subuh berjamaah. Dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat." Maksud dari hadis ini adalah Allah akan memberikan cahaya kepada orang yang membiasakan diri sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Masuk surga. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga." 2 waktu yang dimaksud adalah waktu sholat subuh dan sholat asar. Bisa melihat Allah. Inilah dia keistimewaan yang sangat luar biasa, hadiah yang begitu indah,
hadiah yang begitu agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita sesuatu yang lebih tinggi dari surga, yaitu melihat Allah di surga. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, kami sedang duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh, kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Kemudian beliau berkata, apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Masihkah kita sebagai orang muslim enggan melaksanakan sholat subuh setelah mendengar hal ini? Berada di bawah jaminan Allah. Dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Itulah dia beberapa keutamaan sholat subuh dan tentunya masih banyak keutamaan yang lainnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat.